Nah, satu hal yang menarik tadi Bapak katakan bahwa Yesus juga memiliki jiwa, Ya, memiliki nyawa tadi ya. Setahu saya begini Pak, dalam tubuh kita ini kan ada roh, jiwa, dan daging ya Pak ya. Nah, yang saya pahami, dari tubuh kita yang berdosa ini masih ada yang suci, masih ada yang kudus. Satu-satunya yang suci dan kudus itu adalah nyawa. Nyawa itu, dalam pemahaman saya itulah roh yang diciptakan atau yang dihembuskan Tuhan ke dalam diri kita. Itulah yang suci dan itu yang akan kembali lagi kepada Allah tanpa syarat apapun. Sedangkan darah dan daging itu dia akan kembali ke tanah tanpa syarat apapun. Sedangkan jiwa itu, dia itu bukanlah dari surga, tapi dia adalah produk dari tanah. Artinya ketika tanah itu hidup, maka tanah itu memiliki jiwa. Jadi nanti di akhir zaman, jiwa itu yang akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Apakah dia akan diberikan tubuh yang baru atau tidak. Nah, terkait soal itu, bagaimana Bapak menjelaskan jiwa, nyawa, dan darah daging Tuhan Yesus? ya. Jadi pertama-tama gini Pak, Bapak dari GPIB dan GPIB Hmm. itu dulunya Saya latar tidak belakangnya tidak ya, mengatasnamakan GPB loh Pak, jangan Pak. Nanti salah pengertian tidak, orang bukan. Pak. Saya tidak. Bukan Ah, itu, maksud saya bukan itu. Bapak dengar aja penjelasan saya. iya, Jadi bukan menjadikan Bapak wakil GPIB, bukan. Jadi iya, gini, iya, ya kan gereja asal Bapak dari GPIB dan saya hanya mau iya, iya. beritahu Bapak bahwa Hmm. GPIB itu dulunya itu adalah gereja Calvinis, ya. Memang sekarang itu tidak ketat mengajarkan itu dan sudah sangat longgar, ya. Kalau masih mengajarkan hal uh, doktrin atau teologis sama seperti dulunya, ya tidak berbeda dengan posisi saya, ya sama sekali tidak berbeda. Dan di dalam teologi reform itu Pak, itu Hmm. kita mau ikut Alkitab saja. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Jadi Ah, itu tidak ada ada Pak itu, ya. ayatnya? Iya, Bukannya ada ayatnya Pak? Tapi Paulus tidak sedang berbicara elemen tubuh manusia, ya, itu ya. Ya, ada itu Oh, di Tesalonika, tapi Paulus di sana hanya ah, mau menyampaikan bahwa kalau kita ah. memberi hidup kita untuk Tuhan itu sepenuhnya itu. Jadi tidak sedang mengajarkan elemen-elemen tubuh manusia. Kalau Bapak memaksakan ayat itu mengajarkan, Ah. tapi ini kita sebentar dulu Pak ya, ini kita tidak boleh lama-lama ini karena topiknya ini bukan itu ya, tapi saya akan tetap memberi penjelasan. Ya, Jadi kalau Bapak memaksakan itu adalah apa namanya jadi uh, manusia. pembagian Paulus mengenai elemen manusia, maka nanti Bapak akan Ah, kesulitan kalau masuk di surat Ibrani ya. Ibrani pasal 4, saya coba buka ya. iya Pak. Ibrani pasal yang keempat ya. Sebentar saya buka dulu Pak. Ini karena Iya, iya, itu bukan topik kita sebetulnya, tapi Bapak iya, menanyakan, jadi apa boleh buat saya akan membukanya. Sebentar ya, sebentar. iya Pak, iya. Saya cari dulu ya. Firman Allah itu lebih kuat. Ya, sebentar. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-12 ya. Nah, di situ dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, di situ ada jiwa dan roh, Pak ya. Ya. Sendi-sendi dan sumsum. Di situ ada sendi-sendi dan sumsum, ya. Lalu selanjutnya dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kelihatannya di awal kalau Bapak membedakan jiwa dan roh di sana sebagai berbeda, ya memang, oh ini kan dibedakan di sini. Nah kita lanjut, sendi-sendi dan sumsum. Nah sendi-sendi dan sumsum ini berbeda memang, tetapi sebetulnya satu paket di dalamnya itu, sendi-sendi, sumsum. Ya sumsum itu kan ada di sendi-sendi ya begitu ya. Ya termasuk nanti di di tulang-tulang ya begitu ya. Lalu kemudian ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Semakin Paulus uh, menambahkan di sana itu kata-kata untuk memperjelas apa yang dia maksud, semakin kabur sekarang perbedaannya.
Dikatakan yang terakhir, ia sanggup membedakan pertimbangan, perhatikan pertimbangan ya, dan pikiran hati kita. Ini pertimbangan kan pikiran kan, menimbang-nimbang. Tentu dengan pikiran, juga melibatkan hati nurani. Pikiran, pertimbangan. Ini bagaimana bisa dibedakan pertimbangan dan pikiran? Nah, begitu maka Paulus di sini tidak sedang, penulis Ibrani ya, bukan Paulus. Penulis Ibrani di sini tidak sedang mengajarkan mengenai elemen-elemen manusia. Dia hanya mau menyampaikan bahwa firman Allah itu sangat tajam. Saking tajamnya bisa membedakan hal-hal yang tidak bisa dibedakan. Itu intinya di situ ya. Ya, mari saya membuka satu bagian Alkitab yang jelas sekarang ya, untuk Bapak pahami. Dan kalau mau melihat elemen manusia sebetulnya, nah ini dasarnya. Ini dasarnya ya. Saya membaca Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-7. Ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Perhatikan, membentuk manusia dari debu tanah. Ini bicara pembentukan manusia, Pak. Penciptaan manusia. Membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hanya ada dua di sana, Pak. Pertama, membentuk dari debu tanah. Kedua, memberikan atau menghembuskan nafas hidup. Jadi ada debu tanah yang menjadi tubuh, ada nafas hidup. Itulah jiwa atau rohnya. Jadi jiwa atau roh itu adalah dua hal yang sama ya, cuman peristilahannya saja. Nanti kalau jiwa misalnya penekanannya seperti apa yang terekspresi keluar, kalau roh itu penekanannya seperti apa yang mengarah ke atas secara spiritual. Cuma itu Pak, cuma itu. Nah, masih ada bagian-bagian, sebentar dulu Pak, masih ada bagian-bagian Alkitab yang saya bisa tunjukkan yang memang membicarakan bahwa manusia itu adalah mempunyai dua elemen ya, tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh itu sama ya. Tetapi saya mau menggunakan argumentasi dari pengalaman hidup kita ya. Kalau Bapak memperhatikan sungguh-sungguh, tidak ada sebetulnya manusia itu yang sadar dia ada 3 bagian, itu enggak ada. Saya selalu sadar bahwa saya punya tubuh, saya ada jiwa. Jiwa saya itu ya pikiran, ada aspek sosialnya, ada aspek rohaninya, ada emosinya, ada aspek kehendaknya, ada aspek moralnya untuk memikir-mikirkan mana baik, mana jahat. Itu semua, itu jiwa semua, atau itu boleh dikatakan roh semua, Pak. Istilah roh itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak kelihatan. Ini adalah substansi yang tidak kelihatan atau elemen yang tidak kelihatan. Sedangkan istilah tubuh itu untuk menyatakan materinya, materialnya. Ya, seperti itu Pak. Jadi, tidak ada manusia yang pernah sadar itu dirinya ada 3 bagian. Ini tubuhku. Bisa tanggapin Pak? 2 menit, kalau Pak. Yang ini jiwaku, sebentar dulu Pak. Ini jiwaku, kemudian ini rohku. Itu tidak ada itu. Ya, satu kali aja Pak. Ya, ini karena soalnya sudah melenceng ini dari topik semula ini. Ya, silakan. Iya. Pak, ini jadi topik menarik, Pak. Saya berharap Bapak bersama saya bersedia kita mendiskusikan pada satu sesi khusus. Karena dari sudut pandang Bapak, berarti manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh atau jiwa. Jadi roh dan jiwa itu satu pengertian. Berarti ada 2 komponen. Dalam keyakinan saya yang apa yang saya pahami dan banyak orang memahami bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Nah, kapan kita ada waktu untuk mendiskusikan ini, Pak? Ini baik. Saya terkejut dengan hasil ini. Gini aja, Pak. Gini aja. Nanti Bapak kontak nomor admin GKKR ya yang ada di deskripsi video ini. Nanti Bapak perkenalkan diri. Ada itu, Pak. Iya. Bukan nomor saya itu. Ada banyak orang salah kaprah. Mereka kira sedang berdiskusi dengan saya. Admin tidak akan layani. Ya, tidak akan dilayani ya. Jadi gini, Bapak ketik-ketik saja di sana, nanti perkenalkan diri. Saya mau diskusi dengan Pak MEM
masalah manusia, elemen-elemen manusia. Nanti saya akan respons nanti gitu. Ya gitu Tapi aja sebentar, Pak, biar ini ya. Apakah ya sebentar Pak, apakah Trinitas punya pandangan dua elemen seperti itu? Atau ada Trinitas yang punya pandangan tiga elemen? Bagaimana itu Pak? Itu elemen-elemen manusia bukan ilustrasi atau analogi untuk Trinitas. Tidak ada satupun dari ciptaan yang boleh menganalogikan Trinitas. Kenapa, Pak? Manusia atau ciptaan, sebentar dulu. Manusia atau ciptaan itu terbatas. Yang terbatas tidak mungkin bisa mengilustrasikan atau menggambarkan yang tidak terbatas. Itu prinsip paling penting kalau belajar teologi. Nah, kalau sampai dipaksakan nanti, oh, sama seperti manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ini sama Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sudah salah. Bukan Pak. Itu maksud saya. Maksud saya, apakah gereja-gereja yang berpandangan memahami Trinitas punya pemikiran bahwa tubuh itu hanya dua elemen, atau gereja yang meyakini Trinitas juga ada punya pandangan tubuh terdiri dari tiga elemen? Itu tadi saya tanya. Bisa Bapak jelaskan? Betul. Pak? Ya, saya jawab satu kali lagi Pak. Ini biar orang lain masuk ya. Ya, saya respon satu kali lagi. Nanti Bapak keluar aja. Nanti silakan kontak Pak ya, kontak nomornya ya, kalau mau bahas lebih dalam. Jadi gini, Bapak kan bicara dari opini umum ini, Pak. Opini umum sesuai dengan konteks Bapak tadi ya. Jadi Bapak ini bicara bahwa pandangan tubuh, jiwa, dan roh itu adalah yang umum menurut Bapak dalam konteks Bapak. Sebetulnya kalau Bapak betul-betul meneliti dan membaca, itu pandangan tubuh, jiwa, roh itu pandangan minor, itu tidak mayor itu Pak. Sekarang saya mau buktikan. Islam sendiri misalnya, Muslim, Islam ya. Ini kita bicara yang di luar Kristen dulu. Islam sendiri tidak pernah memahami tubuh, jiwa, dan roh. Mereka hanya memahami tubuh dan roh. Ya, roh itu jiwa sama. Ya, itu Islam ya. Di dalam dunia orang-orang Yahudi, terutama karena mereka sama dengan orang Kristen menggunakan Tanak ya, perjanjian lama itu, di sana juga mereka tidak pernah memahami tubuh, jiwa, roh, Pak. Hanya tubuh dan jiwa. Nah, istilah nefes untuk jiwa dan ruah untuk roh, itu digunakan silih berganti itu dalam perjanjian lama itu. Itu artinya kalau silih berganti berarti sama. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru Kristen, ya. Itu istilah pneuma dan psuke. Pneuma itu roh ya. Pneuma bisa berarti angin juga ya. Itu pneuma itu artinya roh, kemudian psuke itu jiwa. Itu juga digunakan silih berganti dalam Alkitab, Pak. Ya, itu ya. Lalu di dalam dunia barat yang memahami bahwa manusia itu tubuh, jiwa, roh itu filsafat Yunani, Pak. Bukan pembuktian secara entah secara medis atau saintifik gitu ya. Tidak pernah ada ahli-ahli ya atau saintis itu yang pernah percaya bahwa manusia tubuh, jiwa, roh. Tidak ada itu. Nah, itu asalnya dari tidak mengarahkan ke situ, Pak. Alkitab tidak mengarahkan tubuh, roh dan jiwa. Tidak sama mengarahkan sekali. Tidak sama sekali. Ini makanya gini. Saya surprise ini, Pak. Nanti saya buktikan kalau begini saja, Pak. Nanti kalau diskusi saya buktikan, nanti saya buka semua ayat-ayat nanti berserta kita lihat istilah-istilah aslinya nanti bisa, enggak apa-apa. Jadi gini, saya lanjut sedikit dulu, Pak. Saya lanjut sedikit. Jadi ini itu adalah satu-satunya yang yakin tubuh, jiwa, roh itu dari filsafat Yunani, Platonis itu. Karena apa? Tadi itu dia membedakan antara dunia ide dan dunia yang kelihatan ini. Bagi filsafat Plato, ya, dunia yang kelihatan ini dunia yang cacat, najis, ya. Sedangkan dunia ide itu adalah dunia yang sempurna, tidak ada cacat di sana. Maka kalau dikatakan ya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, dari tubuh dan roh saja, itu tidak cocok karena butuh sesuatu elemen perantara. Soalnya roh itu kan dari dunia ide. Nah, sekarang bersatu dengan daging yang najis, yang berdosa, yang cacat. Itu tidak boleh langsung bersatu antara yang
yang suci dengan yang najis, tidak boleh langsung bersatu. Maka perlu elemen perantara yang namanya jiwa, sehingga antara daging tubuh ini dengan roh itu tidak langsung ketemu. Ini garis besarnya, Pak. Garis besar dalam filsafat Platonis, ya. Nah, apa yang diajarkan dalam filsafat Platonis ini kemudian diulang lagi oleh satu orang teolog China yang bukan hanya teolog, pemikir dan juga penginjil, mungkin penginjil terbesar setelah John Sung, kalau saya tidak salah, ya, atau mungkin sama-sama besarnya dengan John Sung. Namanya Watchman Nee. Watchman Nee itu kemudian memaksakan penafsiran Kejadian 2 ayat 7 ini tadi dengan tafsiran begini. Padahal di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa di situ hanya ada dua elemen di sana, ada debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup itulah jiwa atau roh, ya. Tapi Watchman Nee menafsirkan begini, agak ganjil dan aneh. Dia paksakan di situ. Dia berkata begini, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup, pertemuan antara debu tanah dengan nafas hidup, yaitu roh dari Tuhan, menimbulkan elemen ketiga, katanya. Tidak ada di Alkitab ini. Menimbulkan elemen ketiga yang namanya jiwa, katanya. Nah, nanti kalau Bapak mau diskusi dan saya, mungkin kita ulas lebih tuntas lagi itu pandangan Watchman Nee. Tapi saya kira untuk pengantar cukup di sini, Pak, ya. Iya. Kita beri ruang untuk orang lain, Pak. Oke. Ya, baik, kita Pak. janjian, Sampai Pak, di sini dulu, ya. Kita janjian, ya. Iya, kita janjian, Pak, ya. Oke. Makasih, ya. Pak, ya. Makasih. Ya.